warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Melodi, dimanapun kamu berada dan sedang apa aja. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah Sobat Melodi, alhamdulillah dan seneng banget Amel masih bisa nemenin kamu di program acara Learning Journal 11 di edisi 20 Mei 2025. Di mana lagi kalau bukan di Melodi FM. Nah, sebelum kita lanjut, kalian kangen gak sih nonton film FTP tapi yang waktu dulu-dulu gitu loh. Nah, karena di sini Amel lagi kangen-kangennya sama FTP dulu, jadi Amel bakal muterin lagu dari Cappuccino Band yang berjudul Cinta Rahasia. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Melodi FM tentunya setelah yang satu ini. Kau yang telah berjuang ternyata masih inginkanku, walau ku tahu ini salah. Apa dayaku telah cinta kamu datang padaku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Lalu aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik, tinggalkan saja dia. Biarlah aku menjadi yang pertama, bersamaku pastikan lebih bahagia. Tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah namaku di handphonemu, buat seolah ku tak ada di antara kau dan dia. Oke, itu dia lagu yang bikin kita balik lagi di masa-masa serunya film FTP ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya yaitu pada Learning Journal ke-11 yang dimana membahas mengenai implementasi dan peran P3 dan SPS dalam menjamin kualitas dan kepatuhan siaran di Indonesia. Nah, regulasi P3, SPS, dan hukum penyiaran. Apa sih P3 itu? P3 adalah pedoman perilaku penyiaran. Nah, dalam pedoman perilaku penyiaran ini fokus pada etika siaran yang dimana melarang ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, dan juga menjaga norma agama, budaya, dan hak asasi manusia. Nah, di dalam P3 ini itu fokus utamanya ya teman-teman, yang dimana melarang ujaran kebencian, pornografi, dan juga kekerasan yang tidak baik ditiru oleh masyarakat. Nah, ada juga SPS. Apa itu sih SPS itu? SPS adalah standar program siaran. Nah, di sini SPS memiliki aturan teknis yang dimana klasifikasi usia, jam tayang, durasi iklan, dan juga larangan konten negatif. Contohnya, program anak tidak boleh mengandung hal kekerasan atau seksual, yang dimana itu tidak baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu peran KPI. KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pertama yaitu untuk pengawasan, sebagai pengawasan. Yang kedua yaitu sosialisasi, dan yang ketiga yaitu penegakan sanksi. Itu peran dari KPI. Nah, ada juga pedoman perilaku penyiaran. Prinsip utamanya yaitu yang pertama melarang konten sara, pornografi, dan juga kekerasan. Yang kedua yaitu keseimbangan informasi atau netralitas politik.
Yang ketiga, bahasa santun dan edukatif. Dan yang keempat yaitu perlindungan anak dan remaja. Nah, pedoman ini itu dilakukan agar tidak meniru hal-hal yang negatif. Nah, ada juga standar program siaran. Nah, apa aja sih standar program siaran itu? Nah, standar program siaran bertujuan ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai sebagai media informasi, yang dimana media kan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua itu pendidikan dan hiburan kontrol. Yang ketiga yaitu perekat sosial, dan yang keempat yaitu pemersatu bangsa. Yang dimana program siaran itu tujuannya teman-teman. Nah, ada juga konten yang dilarang. Nah, dalam siaran juga ada nih konten yang nggak boleh ditampilkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu kekerasan yang eksplisit. Yang kedua, adegan atau pembahasan seksual secara vulgar. Yang ketiga, ujaran kebencian terhadap SARA. Yang keempat, bahasa kasar, menghina atau diskriminatif. Dan yang kelima yaitu promosi narkoba, alkohol, dan rokok di jam tayang anak dari pukul 5 hingga pukul 6 sore. Nah, itu teman-teman, konten-konten yang dilarang, apalagi jam-jamnya anak-anak ngedengerin radio gitu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi, keterangan, dan waktu tayang yang dianjurkan nih. Buat remaja jam berapa, anak-anak jam berapa, dan dewasa itu jam berapa sih jam tayangnya seharusnya. Nah, untuk semua umur yaitu dengan keterangan aman untuk semua pendengar. Nah, berarti ini aman ya sifatnya. Waktu tayang yang dianjurkan yaitu sepanjang hari, karena itu kan untuk semua umur. Nah, yang kedua yaitu untuk anak, yang dimana siaran edukatif tanpa kekerasan. Nah, ini tuh buat anak tuh harusnya siaran yang mengandung edukasi dan juga tanpa kekerasan, sehingga anak tidak mencontoh hal-hal yang tidak benar. Dan juga jam tayangnya itu harusnya pagi-pagi sampai sore, karena itu jam-jamnya anak-anak enak nih ngedengerin radio. Yang ketiga yaitu remaja. Nah, keterangannya boleh menampilkan konflik yang ringan tanpa unsur kekerasan atau seksual, karena masa remaja itu masa-masa anak-anak kepo ya, jadi takutnya mereka mengikuti hal-hal yang tidak baik. Nah, jam tayangnya itu harusnya siang sampai malam. Dan yang terakhir yaitu untuk dewasa, konten dewasa hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Boleh mengandung konten kompleks. Nah, jam tayangnya itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu dia jam tayang dan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditampilkan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi P3 dan SPS. Nah, aspek utamanya itu ada apa aja sih teman-teman? Ada perlindungan anak, yaitu jam tayang dewasa dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, bahasa santun, itu hindari kata kasar atau diskriminatif. Dan yang ketiga yaitu netralitas informasi, itu berita harus berimbang, tidak boleh terlalu menjelekkan dan juga terlalu membanggakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu tantangan implementasi, ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu internal dan juga eksternal. Nah, dalam tantangan internal itu minimnya pengawasan di lembaga penyiaran, dan yang kedua yaitu tekanan komersial atau rating melawan kualitas. Dan yang eksternal yaitu keterbatasan sumber daya KPI, SDM, dan anggaran. Kemudian juga media digital seperti YouTube dan TikTok belum diatur oleh P3 dan SPS. Nah, pemberlakuan P3 dan SPS dalam dunia penyiaran Indonesia masih berhadapan dengan tantangan yang kompleks.
Nah, ketegangan antara kepentingan komersial dan tanggung jawab etis menjadi tantangan utama. Regulasi yang sudah dirumuskan dengan baik belum sepenuhnya efektif. Tanpa pengawasan internal yang kuat di lembaga penyiaran, dukungan teknologi pengawasan, serta peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Oke, mungkin itu aja ya dari P3 dan SPS. Aku Amelia Septiani undur diri. Jangan kemana-mana, tetap di Melody FM karena pastinya kita bakal ngebahas cerita-cerita dan hal-hal menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.